Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat, sehat jasmani, dan sehat rohani. Nah, sebelum masuk kita pada topik pembahasan, ada satu kata-kata bijak buat teman-teman semua, yaitu belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini, lalu berharap untuk hari esok. Sekali lagi, belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini, lalu berharap untuk hari esok. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita lanjutkan. Topik pembahasan kita adalah mengenai isu-isu strategis yang dibahas dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu yang dirumuskan di sana adalah hak keuangan kepala desa, hak keuangan perangkat desa, dan hak keuangan badan permusyawaratan desa. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut ini. Kemudian hak keuangan kepala desa, perangkat dan BPD, jaminan sosial, kesehatan dan naker, kepala desa, perangkat, yang intinya meminta adanya hak keuangan dana purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Nah, untuk usulan ini pemerintah prinsip setuju, dan kita sudah bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Untuk intinya adalah untuk perbaikan kesejahteraan baik kepala desa maupun perangkat desa. Baik, menarik sekali teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membawa angin segar bagi teman-teman semua, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan maupun teman-teman dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, di sini kalau kita lihat ya, hak keuangan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ada 2 item ya, yaitu yang pertama jaminan sosial atau kesehatan dan tenaga kerja, dan yang kedua dana purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Jadi ada 2 item teman-teman ya, hak keuangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Nah, jaminan sosial atau kesehatan dan tenaga kerja untuk kepala desa diatur di dalam pasal 26 ayat 3 huruf C. Nah, untuk perangkat desa diatur di dalam pasal 50A huruf B. Dan untuk BPD diatur di dalam pasal 62 huruf F. Nah, untuk kepala desa, mari kita lihat ya di dalam pasal 26 ayat 3 huruf C. Nah, di situ diatur mengenai jaminan sosial kepala desa. Nah, mari kita lihat teman-teman ya, di pasal 26, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, kepala desa berhak huruf C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Nah, berikutnya mari kita lihat untuk jaminan sosial atau kesehatan dan tenaga kerja untuk teman-teman perangkat desa, yaitu diatur di dalam pasal 50A huruf B. Nah, mari kita lihat pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, di pasal 50 kalau kita lihat, hal itu belum diatur teman-teman mengenai hak jaminan sosial perangkat desa tadi. Nah, untuk itu maka di dalam RUU nanti ditambahkan pasal 50 ini, yaitu pasal 50A huruf B untuk mengakomodir hak jaminan sosial bagi perangkat desa. Nah, kemudian mari kita lihat untuk teman-teman Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ya. Nah, jaminan sosial atau kesehatan dan tenaga kerja untuk teman-teman BPD diatur di dalam pasal 62 huruf F.
Nah, mari kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 62 huruf F. Nah, sama teman-teman, di pasal 62 ini juga hanya diatur sampai dengan huruf E. Nanti ditambahkan huruf F di sini untuk mengakomodir mengenai jaminan sosial bagi teman-teman anggota BPD. Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Yaitu bagian kedua. Dana purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Nah, untuk kepala desa ya, dana purna tugas 1 kali itu nanti diatur di dalam pasal 26 ayat 3 huruf D. Ya, mari kita lihat ya. Nah, di sini di pasal 26 ayat 3 ini nanti akan ditambahkan 1 ayat, yaitu huruf D ya. Huruf D itu digeser ke bawah. Nanti habis huruf C ini menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Baru kemudian huruf D-nya itu, yaitu kepala desa mendapatkan dana purna tugas 1 kali akhir masa jabatan. Baru kemudian huruf D ini mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, itu nanti digeser ke huruf E. Jadi di dalam pasal 26 ayat 3 ini ada nanti 1 ayat yang mau ditambahkan teman-teman, yaitu untuk mengakomodir mengenai dana purna tugas kepala desa pada akhir masa jabatan. Nah, oke, berikutnya untuk dana purna tugas bagi teman-teman perangkat desa. Nah, itu diatur di dalam pasal 50A huruf C. Nanti di pasal 50 ini akan ditambahkan 1 ayat, yaitu pasal 50A. Nah, di huruf C-nya itu nanti diatur mengenai hak dana purna tugas bagi teman-teman perangkat desa. Nah, kemudian untuk dana purna tugas bagi teman-teman BPD, nah itu diatur di dalam pasal 62 huruf Q. Nah, pasal 62 di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selama ini huruf G-nya itu masih belum terakomodir teman-teman. Nah, maka untuk itu nanti di rumusan atau di RUU perubahan yang baru ini nanti huruf G itu akan ditambahkan ke bawah ini di dalam pasal 62 ini berkaitan dengan dana purna tugas untuk teman-teman Badan Pemusatan Desa atau BPD. Jadi itulah beberapa informasi mengenai hak keuangan bagi teman-teman kepala desa, hak keuangan bagi teman-teman perangkat desa, dan maupun hak keuangan bagi teman-teman Badan Pemusatan Desa atau BPD. Tapi di sini ada dibagi 2 item teman-teman, yaitu yang pertama jaminan sosial atau kesehatan dan tenaga kerja, dan yang kedua adalah mengenai dana purna tugas diberikan 1 kali di akhir masa jabatan. Jadi semoga harapan-harapan atau aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan telah terakomodir di dalam RUU perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang baru ini nanti. Ya, kita doakan saja semoga pemerintah dan DPR dapat memberikan yang terbaik bagi teman-teman semua dan terkhusus untuk masyarakat luas pada umumnya. Jadi saya kira itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikian, sampai jumpa. Markus, mari kita kupas.